So what's the most distractful things yang bisa membuat tergoda? Lawan jenis mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan Allah. Sebenarnya aku pengen mengutip satu phrase. Katanya kita itu bisa mendapatkan tapi belum tentu menemukan. Gitu. Jadi hidayah itu dapat tapi kita nggak bisa menemukan nih. Dalam hidayah itu apa sih sebenarnya pesan daripada pencipta kita. Dan hari ini I'm so surprised karena apa? Karena aku kayaknya di umur 28 belum bisa menemukan ya. Menemukan apa arti Allah itu dan kedekatannya. Tapi here we are, sabda Allah, Masya Allah. Bagaimana hari-hari ini? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita panjatkan sholawat dan salam sejahtera buat Nabi kita Muhammad SAW serta seluruh kerabat dan para sahabatnya. Masya Allah, ini udah pas jadi ustadz kayaknya ya. Alhamdulillah. Terus gimana kok agak-agak ini ya berubah ya kehidupannya sekarang ya? Ya bisa dibilang berubah banget. Berubah banget ya? Apakah itu hikmah dari putusnya kemarin? Masalah. Karena orang pasti ada turning point-nya ya. Ya. Kan before that belum bisa menemukan itu kayaknya ya. Belum. So gimana akhirnya kok sabda alam yang di usia 28 tahun bisa menemukan hikmah di balik kejadian? Well, itu it wasn't an overnight thing, it was a process. Jadi cerita kronologi aja nih. Ya boleh. Bagus sekali. Alhamdulillah. Karena emang semuanya harus ada runutnya. Iya. Jadi pertama tuh awalnya banget itu udah sebelumnya itu. Kalau awalnya banget ya, awalnya banget itu aku cek kesehatan ini 2022. Cek kesehatan cek overall kesehatan itu aku kaget sama hasilnya karena kalau dilihat dari luar kan aku atlet, lifestyle-ku bagus, ya kan. Tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, hasil medical check up-nya, dan ternyata setelah diagnose, dicari kayak kenapa itu banyak lifestyle choices-ku dan habit yang sebenarnya tuh unhealthy. Such as? Mengkonsumsi yang tidak seharusnya dikonsumsi. Aku tahu tuh kayaknya lagunya Rhoma Irama ya. Terus ya banyak. Kalau yang lainnya lebih medis, kebiasaan medis gitu. Tapi habis itu akhirnya I turn my life around, jauhin alkohol. Completely. Begadang, nggak ada begadang, udah nggak keluar sama sekali. And then ya udah, itu dari situ my health started getting better. Tapi ini belum putus nih ceritanya. Ya kan, ya biar jelas gitu ya. Belum. Oke, so you found the insight before you broke up ya? Ini awalnya banget ya, maksudnya ini awalnya gara-gara ini doang nih, health. Yes. Health, abis itu setelah itu pokoknya during that time, after that, post. Oke, post. Setelah itu, I went through not a nice time lah, so to speak. Not a nice time. Not after the breakup, but before. Okay. After, I just wanted to use that time sendiri to focus on myself, untuk and to reflect a lot, and reflect upon my choices, my life choices, my habits, my what led me to this point, apa yang membuat aku sampai pada titik itu ya. Sampai pilihan-pilihan. My choices ini kenapa, apakah motivasi intrinsik di balik my choices, do they
are these choices, does the motivation behind these choices, apakah itu will they lead to a fulfilling life? Gosh, gitu. Oh my God, you know, I'm surprised loh, benar. I mean, you're talking about fulfillment, you're talking about, you know, the choices that I made might lead me to having this nice gitu loh, moment gitu ya. Jadi ya setelah akhirnya a lot of reflection, a lot of journaling, a lot of, you know, diving deep into my thoughts, itu I realized that a lot of my choices, most of my choices in my young life itu benar-benar hanya untuk memuaskan, kalau dalam istilah Islam, the lower nafs. Itu hanya untuk just based on pure desires, untuk nyenengin diri, hal-hal duniawi, dari pokoknya based on pleasure. It's just one pleasure after the next, one pleasure after the next. And what I realized then, there are, itu semuanya ada short term high-nya kalau kita seek pleasure, but then tidak akan pernah puas. Pleasure after pleasure after pleasure. It will always be there. Will always have to be. Then what's next? What's next? What's next? Apa yang lebih daripada ini? Kita udah pleasure segini. Ntar udah biasa sama pleasure segini, harus yang segini, and it will never be enough. It will never be enough. Once I realize that, contoh misalnya karir deh, misalnya udah di level ini, kalau memang ngejarnya tuh angkanya gitu loh, angkanya atau the things that this amount can buy. Ketika kita udah di level ini, kita akhirnya udah biasa sama kemewahan di level ini, harus yang lebih. Tapi ketika kita mengejar yang lebih, kita jadi nggak sempat untuk mensyukuri yang ini gitu loh. Gosh, Pak Ustadz terima kasih loh ya. Nggak, tapi ini Ustadz milenial gitu kan. Tapi yes, indeed gitu. Aku tuh setuju banget dengan apa yang dikatakan Sabda ya. Karena gini Sab gitu. Memang kalau kita hanya cari untuk outside-nya kita, artinya not the inner, not the soul gitu kan. You are talking about pleasure. It's more to bagaimana sih gitu loh kita mengejar yang dunia ini dan yang nggak akan pernah ada akhirnya. Nggak ada, gitu. Tidak akan ada habisnya. Tapi you, oh my God, 28 tahun bisa menemukan itu. Ini mungkin yang udah lebih tua kali belum bisa menemukan nih, gue nggak yakin nih ya kan. Jadi ngejarnya tuh masih yang dunia. Sabda ini kan tinggi banget ya ilmunya ya. Gitu. Where did you learn? Pertama ya, I learned that rasa syukur itu is the secret of life. Honestly, it's the secret of life. That is why the poorest countries are the happiest. Because they're just they don't desire more. And then pokoknya dari situ aku berusaha untuk just work on different aspects of my personality, of my life, just work on bettering myself. Dari semua sisi gitu loh. Tapi yang berubah banget adalah itu aku every day after that when I wake up in the morning, langsung first of all I thank Allah for, sebenarnya di sini aku belum terlalu at this point it wasn't really I wasn't really putting God into the equation. Itu masih bersyukurnya sama hal yang duniawi gitu loh. Jadi masih kayak when I wake up I'm grateful for waking up today dan segala macam. And then I write down everything that I'm grateful for. And then before going to sleep, I write down the things that happened that day that I'm grateful for. But lama-lama that my mindset shifted gitu loh. I trained my mind to focus on gratitude. Jadinya my mindset berubah dari mindset yang kekurangan jadi mindset yang berkecukupan gitu. Any specific books that you read gitu loh that make you? Awalnya I went back to my philosophy. Jadi
dari going to being sekolah di where I went to and sekolah di luar. Sekolahnya sekolah di luar dulu. Di mana specifically? Kalau kuliah di Australia and kalau waktu di SMP-nya di Mentari. Oke. Jadi we learn a lot of Western philosophy lah, kayak Greek gitu, ancient philosophy. Yeah, we studied that. Jadi from what I know, jadi I picked up my old books and dibaca lagi Socrates, Plato gitu-gitu. Tapi ya itu mereka ngasih kayak apa ya, kayak guide, kayak moral code, moral values. Yes. Moral code itu basically self-control, self-restraint. Kalau misalnya happiness itu bukan dari apa hedonistic lifestyle. Basically ideasnya itu. Cuma lama-lama as I finish these books again, kayak it just wasn't enough gitu. It just wasn't enough because when I think about it, society mereka nih, ancient Greece, yes, it wasn't the most moral society gitu loh. Enggak. Perlu dicatat ya, ini filsuf-filsuf ternama di ancient history gitu kan. Socrates, Plato, like that gitu, Aristoteles. Setelah gitu kan. kita terus yang Rome ada Marcus Aurelius dan sebagainya. Marx ya. Habis itu, ya pokoknya pas aku sadar, oke, mungkin ini ideasnya applicable gitu. Memang kita harus practice disiplin ini. Tapi setelah dilihat lagi, tapi ini orang, ya ini society-nya mereka, dan mereka pun membenarkan apa yang terjadi di society mereka, yaitu misalnya hal-hal yang nggak moral gitu loh, kayak misalnya sex party gitu. Yes, oke. Terus misalnya laki-laki dewasa itu punya satu istri, punya yang kaya, punya belasan selir. Terus punya 2 pacar anak laki-laki yang di bawah umur. So the output is not really in line with the philosophy. Iya, maksudnya ini bagian dari moral, bagi mereka ini normal. Jadi kayak, oh you know what, I can take some principles from them, but kenyataannya society mereka nggak moral, nggak semoral itu gitu loh. Dan moralitasnya dunia barat ini berubah terus, setiap abad standarnya beda-beda. Pada saat itu moral. Zaman sekarang nggak mungkin itu dibilang moral di dunia barat gitu loh. Terus pada 200 tahun lalu deh, 100 tahun lalu, cewek aja bener-bener masih kayak properti banget sekarang feminism. Tapi ini what Asabda say is really true kan. Misalkan dulu orang pacaran, kalau misalkan udah pergi ke luar negeri gitu loh bareng-bareng, itu orang udah ngeliatnya itu nggak boleh gitu. Tapi sekarang it got so like okay. Nah, so that's what they call peradaban itu tuh changes. Mungkin that's what the Sabda wants to say gitu kan. I agree. Betul. So, nilai-nilainya berubah terus sampai akhirnya lama-lama mulai nggak make sense. Walaupun aku kayak the practices yang aku coba terapkan dalam hidupku, kayak disiplin, terus ininya segala macam, nggak indulge in desires, itu memang dampak positifnya besar. Tapi I was still looking for something more gitu loh, something more. And then I was looking for that spirituality yang nggak ada di situ. I was looking for that spirituality, nggak ada di situ, nggak ada. Aku coba. Akhirnya, as I read these books and as I study more about self-discipline and whatnot gitu, I realized that, you know what, these are all Islamic teachings. Okay. These principles are all Islamic teachings. But then, setelah aku pikir lagi, in Islam, not only prinsip-prinsipnya seperti ini, tapi moralnya tidak pernah berubah dari pertama kali Al-Quran turun, moralnya tidak pernah berubah, aturannya masih sama, dan we put God into the equation. Yes. Jadi we don't only do it for ourselves, we do it for the sake of Allah. Kita melakukan sesuatu bukan cuma untuk yang behind closed doors. Kita nggak mau, itu bukan morality behind closed doors, bukan cuma sekedar
untuk diri kita, but it's for the sake of Allah. So I think itu fitrah kita gitu loh, itu fitrah kita. We all long for a connection with our Creator. Yes. Tapi kadang-kadang our minds itu terpolusi sama ide-ide ini, sama ide-ide duniawi, sama ideologi-ideologi ini dan apa namanya, sama hal-hal duniawi, sama kesenangan duniawi, sama ini yang distract kita dari our innate desire, our innate longing yang for ada Allah. di jiwa kita sebenarnya. Yeah. And then sebenarnya garis besar yang ingin saya katakan itu, sometimes kita itu dikontrol oleh hanya pikiran kita. Yeah. Padahal koneksi dengan Allah itu pakainya jiwa. And then you got it, man. At 28 tahun. Allah. Alhamdulillah banget, And then ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Waladina tadaw sadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi ketika engkau diberikan hidayah oleh Allah dan engkau mendapatkan serta menemukannya, Allah akan sertakan dengan ketaatan dan ketakwaan. Amin. And see. Amin. My God. Wah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya kan, kadang-kadang orang soalnya bilang, ya gue gak dapat hidayah. No, hidayah is for everyone. Yeah. Dan gitu. Yang aku rasain juga mungkin itu tuh lebih mudah masuknya ketika aku benar-benar cut semua hal-hal yang haram, distracting, yang haram dan yang distracting. Aku juga udah yang tadinya sering nyari musik di luar, nyari jazz night gitu. Waktu itu memang enggak. Terus jadinya it was easy gitu. Dan aku jadi suka nonton khutbah, suka datang ini, dan yang aku dapat juga memang kata Allah tuh menjanjikan bahwa when you take out haram from your life, that's when hidayah easily comes in. When you take out distractions from your life, that's when hidayah comes in. Betul, karena Allah tuh gak suka tempat yang kotor di hati kita gitu. So when you clean up gitu kan, ketika kita udah cleansing gitu semuanya, and then Allah will come, dan itu yang mungkin sabda alami. So what's the most distractful things yang bisa membuat tergoda? Lawan jenis mungkin ya. I like that, Itu adalah jawaban yang paling jujur. Yeah. Oke. Tapi ntar aku bikin konklusi lagi salah lagi ya kan. Ketika akhirnya putus baru bisa menemukan Allah, nggak bisa juga begitu sehingga. Tapi actually kan apapun itu, she already make this for you. I mean, all of this gitu kan because of her juga. Yes. Qadarullah banget gitu. I am grateful for every experience that I've had. Dan aku because suka, it led me here. Dan aku suka ya, artinya you don't have any hater lagi, udah nggak ada rasa benci, malah bersyukur ada kehadiran itu, ada momen itu, and then you find the way to see Allah in more. Whatever led me to Allah is a good thing. Ya kalau bisa dikonklusikan equationnya sih gini gitu ya, tapi ntar lu marah lagi sama gua Sap ya kan. Ya kan katanya equationnya kan ada begitu kan, berarti kan putus ya kan, ditambah dengan ya kan hidayah sama dengan Allah. Kan itu equationnya aku bikin equation sendiri aja gitu loh. Tapi ya anyhow, aku mau cerita soal bagaimana aku dekat dengan bapakmu. See, and then I see that wisdom in you. Itu karena I was very close with your dad gitu loh, long time ago, and my husband who already passed away gitu. Dan aku mau tanya ke Sabda, apa sih yang paling diingat daripada ajaran almarhum Sis NS? Apa ya? Are you close with him? Yeah, of course. Of course. I don't know. Dia tuh bukan yang ini ya, bukan tipe yang suka preach gitu kalau ke aku. Cuma mungkin bahkan we had disagreements kalau about life principles. I can see that because you're not interested in politics gitu kan. Actually, I was. Oh, you was? I mean, you were?
Yeah. Terus? Actually, I went to school for politics and international relations. Oh, and then why you came up at this point? But I realized it wasn't for me. Cool, man. I realized it wasn't for me. I'd rather live a peaceful life than play politics. Oh my God. See, I mean, your father must be very proud of you. I hope so. Yes. Okay. So, and then talking about the values, what values that you adopt from him? What I adopt from him? Modesty. Okay. Modesty that apa ya? Tapi segaul sis NSK Sabda. Kalau in a sense of supel gitu, enggak sih. Kalau dibilang, kalau dia kan kayak he's friends with everybody. Everybody. Right. Semua presiden dari zaman ke zaman juga itu almarhum sis NS gitu. Everybody, dia easy to talk to, dia mau gitu loh go out of his way to ngobrol sama orang. Kalau aku, I'm not like that. I'm not kakakku yang kayak gitu. Oh, you're more to your mom then. I mean, you know, quiet and enjoy. Aku sih lebih reserved ya. Mungkin I know people, but it's not like I'm out and about terus kayak gitu, enggak. Terus kayak bukan yang gampang, jujur aku bukan yang gampang klik gitu sih, enggak. Kalau ayah tuh kayaknya bisa gitu sama siapa aja kan. Kalau aku enggak. Kalau aku my circle is small, it's pretty small. Tapi you know, Al-Fatihah ya untuk almarhum sis NS, you know, I mean, aku juga minta maaf atas semua kesalahannya dan juga semoga semuanya juga memaafkan apa yang telah pernah dilakukan salah oleh Bang sis NS pada waktu itu. So you're more attached to your mom? Yeah, sure, yeah. Can you please tell me gitu, what's the value that you adopt from her? Well, tadi kalau misalnya dari ayah juga selain itu, pokoknya modesty itulah ya, modesty kalau dari ayah tuh, terus humility, like modesty, humility. That's it. Yeah. Ayahmu itu bantu semua orang yang dia temuin, gitu kan, nggak ada hitungannya, nggak ada kalkulatornya, and then oh my God, I think you adopt that, gitu. Amin. I try, insyaallah. Ya, dia bantu orang tanpa bilang-bilang loh. Benar. And I found out about that after he died. Lots of people message us, lots of people, banyak yang reach out ke kita, terus banyak yang kalau misalnya aku ketemu tiba-tiba cerita kayak, ayah kamu dulu bantu ini, and I'm just like touched and just like, oh, he never told us this. Dia nggak pernah cerita apapun, kita nggak tahu, dan betapa banyaknya orang di luar sana yang touched by his kindness and by his grace, by his generosity. Betul, dan itulah mungkin kebaikan yang ditanam pada waktu itu oleh ayahmu, sehingga akhirnya Sabda bisa menerima kebaikan hari ini. Kebaikannya apa? Allah memberikan cahaya dalam hatinya, karena kita perlu cahaya untuk menemukan Allah. Kalau hati kita lagi kotor, kita nggak bisa nemuin loh, karena cahayanya gelap gitu kan, kayak di tempat-tempat dugem. Susah nyari jalan untuk ke toilet. Apalagi kalau udah kena minuman. Nah, ya kan itu parah. Subhanallah. Udah astagfirullahaladzim gitu, udah bismillah kita semua. Aku juga pernah ada dalam stage itu, you know, I'm an Adonis gitu kan. Pastilah gitu, apalagi at my age when I was at your age. Karena ketika aku umur 26, aku udah di DPR. And then you know kan, the spotlight and everything. Oh my God, forget about it ya. Udah, jangan ditiru, jangan diikutin, dan value from your mom. Kalau value from my mom, I guess more of the same. My mom, I guess kalau my mom tuh lebih ke, if you think that my dad is smart, my mom is 10 times smarter. Gosh, you know, itu sih ungkapan yang paling bagus. Dan do you know, Sabda, your mom loves you very much. Alhamdulillah, I know, and she lets me know, and I love her very much too. Kalian tuh dibawa, ya masih kecil-kecil. Allah, your dad was busy with politics, your mom stay and stick with you all of the time gitu. Oh my God. Aduh Mbak Santi ya, aduh aku jadi pengen nangis, tapi ini bolu mata bentar copot, jangan masih ada syuting lagi gitu kan. Tapi really, you know, all days I saw you like you're still like 9 gitu, 9 gitu kan, atau mungkin 7 gitu kan. And then your mom just give all of her time for you. I mean for you and your brother and sister.
Sisters. Sisters. Oh iya sisters ya. I'm the only boy. Oh. Yeah. Makanya kayaknya kenapa hati seorang ibu tuh melekat ke sabda. Kemarin tuh kesini tuh udah berkaca-kaca. Gitu. Yes, because maybe dia Mbak Santi nggak mau nunjukin gitu loh di depan sabda kan. Tapi to see your change gitu kan. Itu a mother touch itu. If you have the chance, what do you wanna say to her? I have every chance every day, and I let her know every chance I get, you know, that I appreciate all her efforts, all her sacrifice, and how she stayed at home just to be with us, to educate us. And I credit semua yang all my life, all I ever have accomplished, all I will ever accomplish is due after Allah to my mother. Amin, 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 amin. Si Mbak Santi, Mbak, doa Mbak yang bertahun-tahun, you know, your mom has been praying for you for years gitu loh. Di setiap sujudnya, your name gitu loh, yang dia selalu bawa. Bahkan your mom kind like giving me advice also. Angie udah, emang doa nggak semalam, nggak setahun, nggak 2 tahun, tapi Allah will answer your pray to your son. Karena Tante Angie juga punya, Tante Angie ya Allah, aku punya anak tuh baru 14 tahun. You know at that age kan. So kalau hari ini Sabda tuh bisa kasih ungkapan yang paling menarik kepada mama gitu kan. I know you say that gitu loh. But pretend that your mom is here gitu kan. Just say like one sentence for her. All I am, all I ever was, all I ever will be, all I have ever done, all I will ever do, other than for Allah, is only for you. Bunda. Kianu, bilang gitu dong nanti ke mami juga ya. Oh my God, ngarep banget gitu ya. Tapi that's the sweetest things, you know. After Allah, it means, kalau ditanya, siapa yang paling dicinta? Yang pertama Allah. Yang kedua, mama. Aduh, itu tuh udah, you know, that's the simplest way kan, yang kalau kita pakai hari-hari ini. So Sabda, you know, thank you very much ya for coming and then for sharing. Last but not least, you're going to US. Yeah. What is that for? I'm gonna be, I will latihan for a month. Latihan untuk persiapan pertandingan tinju pro pertamaku. Allah be with you, amin, gitu. Amin, lah kok tunggu, kok jadi tinju? Ya sebenarnya udah dari 2022 emang udah ganti sport ke tinju. Dan ternyata tinju memang lebih, ya untuk sekarang lebih satisfying, for me lebih fulfilling, and aku akan ke Amerika, ke sana. Insya Allah di sana bakal ketemu juga ada ustadz dari Indonesia yang udah menetap di sana 30 tahun. Oh my God, yang di New York ya? Di Seattle. Seattle. Ada juga tuh yang masjid tuh, lu should go there to the New York apa Islamic Center or whatever it called gitu kan. Terus gimana? Seattle ketemu ustadz di sana? Ya untuk silaturahmi lah sama komunitas Muslim di dekat Seattle situ ada. Ya, Muslim Indonesia maksudnya. Oke, Sabda sekarang lingkungannya ustadz-ustadz loh, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Tunggu nih dulu basket, sekarang tinju. Nah, emang kenapa shiftnya agak jauh ya dari yang loncat-loncat sampai yang ke... Sebenarnya memang dari kecil udah suka tinju sih, udah sering nonton tinju sama ayah. I see. Every Sunday dulu nonton tinju, minggu pagi kan habis itu. Tapi ya karena habis itu main basket, tapi waktu itu pas pandemi itu bingung kan, lapangan pada tutup. Akhirnya panggil pelatih aja ke rumah tinju biar conditioning, tapi akhirnya jatuh cinta. Weh, oke lah begitu ya, jatuh cinta tuh udah susah lepas tuh kayaknya. Akhirnya sampai ke Amerika, tapi ke Amerika nggak nemuin siapa-siapa lagi kan selain Ustadz? Atau mungkin ketemu tambatan hati yang baru gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu ya. Itu kan jodoh di tangan Allah semuanya. Namanya manusia pasti ikhtiar, tapi yang pasti sih ketemunya Ustadz di sana. Terus nanti mau persiapan untuk ikut apa? My first pro fight.
Oke, Sabda punya first provide gitu. Kita doakan yang mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses juga gitu kan. Kalau ketemu jodoh di sana, alhamdulillah. Kalau enggak juga alhamdulillah gitu kan. Amin. Dan boleh nggak sih kasih kata-kata buat kita semua untuk menyegarkan dan membuat kita termotivate untuk menemukan Allah? You have to put Allah into the equation of everything that you do. Karena when you do it for other reasons than Allah, it will leave you disappointed. And true fulfillment, true contentment is only from Allah. Sih, kalau rumusnya berarti adalah kerja tambah Allah, ya kan? Cinta tambah Allah, ya kan? Kaya tambah Allah, gitu. Semuanya harus ada Allahnya. Supaya lillahi ta'ala. Kalau enggak pakai Allah, kalau pakainya kerja minus Allah, sama dengan disappointed. Ya kan? Cinta minus Allah, patah hati. Mungkin begitu ya kira-kira. Thank you ya Sabda for coming here. You know, I will really appreciate it. Please give my regards to your mom gitu, and then to your sisters, and then mungkin yang akan diketemui di Amerika, Ustadz maksudnya, salam buat para ustadznya gitu kan. Pokoknya insya Allah Sabda menjadi makin sukses, makin tawadu, I can see that gitu kan. Amin. Makin Amin. istiqomah gitu. Amin. Dan thanks to all of your ustadz juga yang sudah mengajarkan Sabda sampai bisa pada titik ini. Amin. Kem Entertainment mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke ya. Jazakumullah khairan katsira. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Good luck for your trip tomorrow. Have a safe flight back to Jakarta again. Amin. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.